Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Sistem Pakar untuk Risk Assessment Keamanan Sistem Informasi berdasarkan standar ISO 27002 menggunakan metode Steinle Factor. Kelompok kami yang beranggotakan saya Isma Muslimah, lalu ada rekan saya Riko Saputra, Faris, dan juga Nabila Uktari Wibowo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Sistem Pakar Risk Assessment ISO 27002. Sistem ini berfungsi untuk membantu penilaian resiko risk assessment pada keamanan sistem informasi dengan acuan standar ISO 27002 yang merupakan standar internasional berisi panduan praktik terbaik dalam kontrol keamanan informasi. Fungsi utamanya yaitu yang pertama mendiagnosis kondisi keamanan, yaitu sistem berdasarkan kontrol di ISO 27002. Lalu yang kedua mendeteksi potensi risiko, yaitu merupakan kelemahan pada sistem berdasarkan jawaban pengguna, misalnya auditor atau pemilik sistem. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kontrol keamanan yang tepat untuk mengurangi resiko yang teridentifikasi. Yang terakhir, yaitu membantu organisasi dalam proses audit internal dan persiapan menuju sertifikasi ISO 270. Yang kedua, itu ada metode yang kami gunakan, yaitu Kertainle Factor. Apa itu Kertainle Factor? Kertainle Factor adalah metode inferensi dalam sistem pakar yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan Kertainle terhadap suatu kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang tidak pasti atau tidak lengkap. Selanjutnya ISO 27002 adalah pedoman praktik terbaik untuk kontrol keamanan informasi. Ini bukan standar sertifikasi, melainkan memberikan rekomendasi mendetail tentang cara mengimplementasikan kontrol keamanan yang efektif. Standar ini mendukung ISO 27001 yang merupakan standar untuk sistem manajemen keamanan informasi yang dapat disertifikasi. ISO 27002 membantu organisasi memahami dan menerapkan kontrol-kontrol yang disebutkan secara garis besar dalam lampiran A ISO 27001. Mencakup area seperti kebijakan, organisasi keamanan, manajemen aset, keamanan SDM, kontrol akses, kriptografi, keamanan fisik, operasi, pengembangan sistem, manajemen insiden, hubungan dengan pemasok, dan kepatuhan. Tujuannya adalah membantu organisasi melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya, alasan menggunakan metode Steinle Factor. Yang pertama, mampu menangani ketidakpastian dalam penilaian keamanan yang seringkali tidak semua informasi tersedia secara lengkap atau pasti. Kemudian ada yang kedua, mudah diimplementasikan pada berbagai sistem pakar dengan aturan role based sehingga cocok untuk standar ISO 27002 yang berbasis kontrol atau aturan. Yang ketiga, lebih fleksibel daripada logika biner. Kemudian yang keempat, ada mendekati pola pikir pakar. Kemudian terdapat beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaannya, ini pertanyaan yang kita gunakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini secara langsung mencerminkan struktur dan fungsi dan fokus kontrol keamanan informasi yang dijelaskan dalam ISO 27002, yang merupakan pedoman untuk kontrol keamanan informasi. ISO 27002 juga memiliki 93 kontrol yang dikelompokkan ke dalam 4 tema: organizational, people, physical, dan technological. Oke, jadi di sini akan didemokan untuk aplikasinya. Ini lihat tampilan awalnya. Tampilan awal ini menjelaskan tentang aplikasi ini, sistem pakar ISO 27002, dan sedikit deskripsinya. Lalu di sini ada tombol mulai assessment dan kami. Di sini aplikasi ini dibuild menggunakan teknologi seperti Next.js untuk front end dan back end-nya. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan Firebase di sini untuk database real time. Jadi untuk database-nya di sini kita ada Firebase, terdapat authorization dan juga Firebase restore database. Authorization ini berfungsi sebagai untuk user nanti login dan restore database untuk menyimpan data dari hasil asesmennya atau pengisian formulir nanti. Kemudian itu masuk ke dalam aplikasinya. Di sini terdapat tombol mulai assessment dan tentang kami. Tombol mulai assessment ini untuk memulai mengisi asesmennya. Lalu untuk tentang kami tentang kelompok ini, lihat di sini sedikit deskripsi tentang kami.
tentang proyeknya itu apa, fitur-fiturnya, dan tujuannya itu apa, di sini ada. Oke. Kemudian kita akan mulai assessment. Di sini terdapat fitur login. Kita bisa login menggunakan akun yang ditentukan. Kita login untuk agar datanya tetap tersimpan. Oke. Kemudian di sini ada 6 aspek yang dievaluasi. Misalnya data karyawan atau sistem informasi keuangan atau apapun. Ini sebagai sampel saya menggunakan dengan tujuannya itu aplikasi manajemen perusahaan di ABCD. Dan ini ada berikutnya ada domain-domain assessment-nya. Seperti kebijakan keamanan, organisasi keamanan, manajemen aset, SDM keamanan, akses kontrol, pemulihan bencana, keamanan operasional, komunikasi dan operasi, kontrol akses, pemeliharaan sistem, pengelolaan kesesuaian, keamanan bisnis, kepatuhan standar, dan audit keamanan. Dari domain-domain tersebut dipecah kembali menjadi beberapa pertanyaan. Misalnya pada kebijakan keamanan, di sini ada pertanyaan seperti apakah organisasi telah menetapkan, mendokumentasi, dan menyetujui seperangkat kebijakan keamanan informasi yang selaras dengan arahan strategi bisnis. Kemudian di sini ada pilihan apakah itu dilakukan, tidak dilakukan, apakah dalam perencanaan, diterapkan sebagian atau diterapkan menyeluruh. Nah, dari jawaban-jawaban ini nanti akan diberikan poin-poin untuk mengkalkulasikan dari hasilnya nanti. Karena pada pertanyaan pertama saya pilih diterapkan sebagian, kedua perencanaan, 3 tidak dilakukan, 4 menyeluruh. Oke, diisi dulu. Nah, jika sudah diisi, dapat di bawah sini ada analisa domain ini, tombol selanjutnya, dan keseluruhan. Nah, di sini jika kita memilih analisa domain ini, dia akan melihat atau mengkalkulasikan untuk domain ini saja. Seperti ini. Di sini terdapat hasilnya skor 10, di mana rekomendasi yang diberikan oleh sistem adalah umpan balik kontrol kebijakan keamanan informasi ini cukup baik. Lalu kontrol keamanan informasi cukup memenuhi persyaratan dasar ISO 27002 yang mencakup banyak elemen yang diperlukan. Organisasi perlu melakukan evaluasi rutin dan memperbaiki kebijakan sesuai dengan perubahan lingkungan dan ancaman keamanan. Kemudian hasil analisa keseluruhan kesiapan ini nanti dia akan menganalisis seluruhnya dan menyimpan ke database. Seperti contohnya di bawah sini, ini ada contoh database-nya yang sudah dilakukan pengujian. Kita coba lagi selanjutnya, kita isi dulu domain-domainnya. Oke, ini untuk domainnya sudah diisikan. Jadi dari seluruh domainnya sudah diisi. Kemudian kita coba langsung saja analisa keseluruhan dan simpan. Kita coba hasilnya. Ini analisis sudah disimpan ke bawah. Di sini ada nih muncul nih aplikasi manajemen perusahaan ABC. Kemudian di sini skornya 72 yang didapat dan levelnya itu resikonya sedang. Kemudian di sini kita bisa lihat detailnya. Dari hasil analisis, resiko menunjukkan ancaman yang memiliki dampak moderat terhadap keamanan informasi organisasi Anda. Meskipun tidak seberat resiko tinggi, tetapi perlu tindakan pencegahan dan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko ini. Ini ada beberapa umpan balik per domain yang akan diberikan oleh aplikasinya, seperti pada kembali manajemen aset baik, atau cukup baik, tidak layak, kan. Jadi dia menyesuaikan dengan apa asesmen yang kita masukkan gitu. Nah, itu untuk dari rinciannya. Kemudian kita juga bisa menghapus untuk tabel hasil setelah pengujiannya, tombol hapus ini. Juga bisa cek di bagian sistem pakarnya. Kita pada cek di sini bahwa user nih ini sudah masukkan nih pengujiannya nih 7272 sedang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.